Tribuners, kita kembali lagi dalam acara berbincang bersama Ketua DPW Nasdem Kalimantan Barat. Bapak, tadi KPU, Bapak melihatnya mudah-mudahan tidak ada kendala, Pak ya. Sekarang kan lagi proses di lapangan, ini kalau nggak salah pencocokan data-data. Nah ini kan juga jadi masalah nanti kalau di tingkat validasi nanti ya diprotes lah kira-kira gitu bahasanya. Nah mungkin saya nggak tahu Pak Sarif memantau juga nggak proses-proses yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada ini di lapangan soal pencocokan tadi validasi data. Kalau nggak salah ini tanggal bulan Agustus ini kan akan disahkan. Nah Bapak mengikuti juga nggak, dan harapan Bapak terhadap proses ini? Ya, tentu harapan saya bahwa proses ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya bahwa data kita itu betul-betul valid ya. Sehingga itu menjadi rujukan di dalam pelaksanaan pilkada yang akan datang. Karena masalah ini cukup sensitif. Masyarakat bisa saja diprovokasi terhadap itu, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi, apalagi pada masa pandemi ini, umpamanya datang beramai-ramai protes, kemudian demo. Tentu ini kita hindari itu, maka ya tentu petugas bisa melakukan itu secara cermat mungkin. Yang paling juga nanti ini calon-calon independen umpamanya. Itu juga saya minta betul-betul pemerintah harus memperhatikan itu dengan secara seksama. Takut nanti setelah ditetapkan itu ternyata ada hal-hal di belakang hari yang kita tidak tahu, umpamanya ada kecurangan di dalam mengambil ini mengambil data dan sebagainya, umpamanya masukkan atau memalsukan KTP atau memalsukan tanda tangan. Nah, ini tentu kita harapkan pada masa-masa perbaikan itu, masa-masa pengecekan faktualnya ini betul-betul fair, sampai terjadi hal-hal yang mengandung tanda tanya. Apalagi ada intervensi dari pihak-pihak tertentu. Tentu kita tidak mau ada intervensi, umpamanya keluarga saya yang calon, kebetulan saya pejabat, saya intervensi kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk itu. Ini saya mengharapkan tidak terjadi itu, sehingga tidak memancing masyarakat untuk melakukan hal-hal yang inkonstitusional. Dari calon-calon sendiri yang akan diusung Nasdem ini, apakah mereka juga nanti akan melihat ini, Pak, memantau? Karena ini kan proses yang sangat penting juga untuk pemilihan. Apakah ada instruksi itu, Pak? Ya, saya kira pasti mereka akan memantau. Ini kan kepentingan. Kepentingan mereka kan. Nah, saya kira semua calon yang daftar itu kan siap menang. Ya kan? Kalau dia siap kalah, ngapain dia daftar? Nah, dengan siap menang itu, tentu segala sesuatunya mereka antisipasi. Keuntungan dan kerugian umpamanya. Sistem ini ya, kalau itu merasa merugikan, pasti dia akan lakukan itu. Dan itu saya yakin mereka akan melakukan itu. Karena semua kandidat yang maju, apalagi kandidat yang memang sudah diperhitungkan, antara di daerah itu ada 3 kandidat yang diperhitungkan, pasti itu saling menjaga. Karena pasti ada efeknya kalau ini yang maju, kemudian ya namanya udah pemilihan langsung seperti ini. Kita sulit hindari. Ini nanti ada irisan dengan saya. Ini ada ini gimana supaya tidak ini pasti akan ada itu. Tapi saya berharap kandidat dapat melakukan itu dengan pengawasan sebaik-baiknya, menghindari sifat-sifat yang emosional yang nanti merugikan bagi kandidat maupun orang lain. Nah, ini tentu kita berharap para kandidat ini betul-betul negarawan, bukan dia sekedar ingin calon. Kok negarawan kan pikirnya panjang. Jadi kepentingan rakyat, kepentingan bangsa itu tentu yang harus diutamakan. Jadi hal-hal yang ego untuk kepentingan pribadi, kepentingan ini dia harus lepaskan itu. Jadi saya kira itu ini kan diuji dia sebagai kepala daerah. Baik, Tribuners. Wah, ini sudah sangat banyak yang disampaikan oleh Pak Sarif, ya, anggota dewan kita.
Mungkin ada satu pertanyaan juga ini Pak, yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Di beberapa daerah masih proses koalisi, ini kita kembali tadi Pak ke koalisi. Ini ada target sampai kapan tuntas Pak? Misalnya bulan ini atau paling tidak awal September mungkin sudah deklarasi. Sudah ada target ke sana Pak? Ya kan September kan sudah daftar. Pendaftaran ya betul. Tanggal berapa di September itu? Pokoknya September itu udah pendaftaran. Berarti kan paling tidak akhir Agustus semuanya sudah ada final semua. Sudah final semua Pak ya. Itu udah deklarasi sudah, itu kan tinggal mendaftarkan aja. Oke, artinya ini atau nanti orang deklarasi sambil mendaftar September itu ya. Itu masih ada kemungkinan sebelum ditutup tadi ya, Pak ya. Sebelum ditutup pada saat pendaftaran dia udah deklarasi. Oke. Deklarasi itu kan sudah rampung ya. Artinya partai-partai semuanya sudah mencukupi untuk belayar. Oke, baik Tribuners. Nah, ini mungkin sebelum kita akhiri berbincang kali ini, saya ingin meminta ini kalimat penutup dari Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri terkait penyelenggaraan pilkada di 7 kabupaten di Kalimantan Barat. Seperti apa pesannya, baik untuk calon yang diusung maupun untuk penyelenggara pilkada. Silakan Bapak. Ya, pertama kepada para kandidat, ya, bersainglah secara fair, secara secara terbuka, kemukakan visi misi kepada masyarakat, sampaikan itu secara luas, hindari pada hal-hal yang sifatnya yang memancing persoalan-persoalan yang bakal terjadi tidak kondusif. Hindari kampanye-kampanye hitam, black campaign yang bersifat primordial, yang sekupnya eksklusif. Saya kira itu dihindari. Berikanlah pemahaman kepada masyarakat bahwa visi-visi para kandidat itu betul-betul yang diperlukan oleh masyarakat. Saya kira akan dipilih oleh masyarakat. Yang kedua kepada penyelenggara, ya saya kira menyelenggarakan dengan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bagaimana penyelenggara itu sebagai wasit yang bisa berlaku adil semuanya, tidak memihak, kemudian dengan kehati-hatian. Artinya pelaksanaan sekarang ini berbeda daripada masa-masa sebelumnya. Ini masa yang beda daripada penyelenggaraan yang lalu. Maka untuk itu perlu ada terobosan-terobosan yang konstruktif, efektif, kemudian tentu bisa tidak terjadi hal-hal yang membawa tidak terjadinya kondusif. Saya kira itu yang perlu menjadi perhatian kepada penyelenggara. Baik Tribuners, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri yang telah berbincang di studio kami. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan tema dan topik berbeda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya langsung aja nih.